Malam itu, hujan turun dengan derasnya, dan suara gemuruh petir turut mengiringi hadirnya. Namun tak mampu menandingi suara dari tangisan seorang bayi yang baru saja terlahir ke dunia. Alhamdulillah bu, bayinya perempuan, sehat dan juga sempurna, ucap seorang bidan yang menangani kelahiran ibu itu. Alhamdulillah, syukurlah bu bidan, anak kita perempuan pak. Ibu senang sekali. Akhirnya ya pak, ucap ibu itu kepada suaminya dengan nafas yang masih terengah, tubuh yang dipenuhi keringat, dan mata yang tampak berkaca-kaca. Iya bu, syukur ya, bapak juga senang sekali bu, jawab suami ibu itu yang setia menemani istrinya melahirkan. Pasangan suami istri itu tampak sangat berbahagia dengan kehadiran anak pertamanya. Bagaimana tidak, 15 tahun sudah Pak Haji dan Ibu Mirna menikah, tapi baru sekarang mereka dikaruniai seorang anak. Bukan mudah memang, 15 tahun menikah tanpa memiliki anak. Kesepian selalu menghantui mereka, terutama Ibu Mirna. Vonis dokter yang menyatakan bahwa Ibu Mirna mengalami kemandulan membuatnya tidak bisa memiliki keturunan. Itu sangat membuat Ibu Mirna terpuruk dan merasa tertekan, hingga ia hampir depresi dibuatnya. Karena sebagai seorang istri, ia merasa telah gagal karena tidak bisa memberikan keturunan pada suaminya. Tetapi Pak Haji adalah seorang suami yang amat menyayangi istrinya. Meski di dalam hatinya ia pun merasa sedih dan kecewa, tapi ia tidak pernah menunjukkan apa yang ia rasakan, dan tidak pernah pula menyalahkan istrinya atas takdir yang sudah ditentukan Yang Maha Kuasa. Ia sangat memahami bagaimana perasaan sang istri, hingga di tahun ke-15 pernikahan mereka, akhirnya mereka dikaruniai seorang bayi perempuan cantik yang mereka beri nama Suri. Entah bagaimana itu bisa terjadi. Vonis dokter bisa saja benar, tapi kuasa Tuhanlah yang maha benar. Atau ada hal lain yang membuat kemustahilan itu menjadi nyata. Siaran horor present, siaran horor original story, rangkaian siaran horor CHP, cerita horor pantangan, chapter 1 bagian 1, dalam Jangan Belum 40 Hari. Selamat mendengarkan. Di sebuah sore, 1 tahun sebelum kehamilan Ibu Mirna. Ibu sedang apa? Kok senyum-senyum sendiri seperti itu? Sembari berjalan dengan memegang secangkir teh hangat di tangannya, Pak Haji menyapa istrinya yang sedang terduduk di teras rumah. Bu, Ibu, ditanya kok diam saja bu? Ibu kenapa senyum-senyum sendiri seperti itu? Sambil meletakkan secangkir teh yang dibawanya, Pak Haji mengarahkan pandangannya ke arah tatapan Ibu Mirna tertuju. Lalu Pak Haji menghela nafas dan mengembalikan lagi pandangannya ke arah Ibu Mirna, sambil memperhatikan istrinya yang masih terus terpaku dan tersenyum-senyum sendiri. Tatapan kasihan tersirat di mata Pak Haji melihat istrinya yang sangat senang melihat anak-anak yang tengah bermain-main di jalan depan rumahnya. Bu, minum dulu tehnya ya, nanti keburu dingin. Tak mendapatkan respon dan jawaban atas tawarannya, Pak Haji malah mendengar Bu Mirna yang tiba-tiba saja menangis. Loh, ibu kenapa? Tadi senyum-senyum, sekarang kok tiba-tiba menangis? Pak Haji merasa keheranan dengan sikap istrinya. Anak kita mana pak? Kenapa dia tidak ikut bermain dengan teman-temannya? Pak Haji terdiam karena tiba-tiba saja Bu Mirna melontarkan pertanyaan yang membuat hatinya terenyuh. Mendengar itu, lantas Pak Haji segera mendekap istrinya demi menenangkannya. Bu, ibu yang sabar, jangan seperti ini. Kalau ibu seperti ini, bapak jadi ikut sedih melihatnya. Kita kan sudah berusaha, berdoa pun sudah, tapi memang Tuhan belum mempercayai kita untuk memiliki anak, bu. Pak Haji berusaha menenangkan kegundahan istrinya.
Sambil memukul-mukul perutnya, Bu Mirna berkata, "Iya, tapi semua ini karena Ibu mandul, Pak. Ibu mandul. Bapak tahu kan, kita jadi tidak bisa punya anak. Bapak pasti kecewa kan sama Ibu? Bapak marah kan sama Ibu? Hei, hei, Ibu. Ibu yang tenang. Jangan seperti ini. Nanti perut Ibu sakit." Pak Haji tidak menjawab pertanyaan istrinya karena ia merasa sudah berkali-kali melontarkan jawaban serupa. Setiap istrinya mempertanyakan hal yang sama. Ia tampak hanya mendekap erat istrinya. Kejadian di sore itu bukanlah yang pertama, tapi belum pernah sebelumnya ia melihat istrinya menangis seperti itu. Ia sangat tidak tega melihatnya. Pak Haji pun terus memikirkan keadaan istrinya. Yang lama-kelamaan, istrinya terlihat seperti orang yang depresi karena ia sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Ia pun bingung, harus dengan cara apa lagi ia bisa memiliki keturunan. Meski sebenarnya ada beberapa cara yang memungkinkan dan belum mereka lakukan sebelumnya, yaitu dengan melakukan program bayi tabung yang disarankan oleh dokter. Tapi rasanya itu tidak mungkin, karena biaya yang akan dikeluarkan pasti sangatlah mahal. Pak Haji yang berkehidupan sederhana tidak akan menyanggupinya. Dan cara yang lainnya adalah dengan memancing kehamilan istrinya dengan merawat seorang anak angkat. Tapi istrinya adalah tipe orang yang berpemikiran logis dan tidak percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal, tabu, kepercayaan orang-orang dulu, atau mitos-mitos yang katanya. Sampai suatu ketika, berita apa ini? Viral. Seorang ibu mandul yang bisa memiliki anak setelah mendatangi orang pintar. Pak Haji yang kala itu sedang berselancar di internet, tanpa sengaja menemukan sebuah artikel yang berhubungan dengan permasalahannya. Ini kan hanya artikel, dan tidak jelas juga sumbernya. Lagi pula istriku orang yang sangat rasional dalam berpikir. Pasti dia tidak akan percaya dengan hal semacam ini. Tapi kalau mungkin aku yang mencari tahu dulu, tanpa diketahui istriku, mungkin tidak masalah, dan tidak ada salahnya juga dicoba. Tapi di mana aku bisa menemui orang pintar yang dimaksud artikel ini? Beberapa hari sudah ia mencoba mencari tahu keberadaan orang pintar itu dari sumber manapun, tapi hasilnya nihil. Berita spiral ini tapi tidak menerangkan tentang keberadaan atau asal-usul orang tersebut. Mungkin memang hanya berita hoax untuk mencari sensasi dan agar naik pamor saja. Atau mungkin itu hanya dukun mesum cabul yang memanfaatkan pasiennya untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Wah, kalau seperti itu jelas aku tidak akan mau. Bisa-bisa istriku habis dicabulinya. Gumamnya yang mulai bosan mencari tahu tentang orang tersebut. Sampai di suatu malam, ia berjalan melewati jalan yang biasa ia lewati sehari-hari ketika berangkat dan pulang bekerja. Tanpa sengaja, ia melihat sebuah rumah bilik bambu yang sudah lapuk di sebuah hutan di pinggir jalan desa. Dengan hanya diterangi nyala api lilin yang rembang-rembang terlihat di kejauhan. Rasa-rasanya aku tidak pernah melihat ada rumah di situ. Tapi kenapa tiba-tiba ada bangunan lapuk seperti itu di sana? Atau memang aku yang baru menyadarinya? Karena aku seringkali melewati tempat-tempat baru di tiap daerah. Pak Haji tampak bingung namun juga penasaran. Memang, semenjak menikah, Pak Haji dan istrinya kerap berpindah-pindah tempat tinggal, tergantung di mana Pak Haji ditugaskan berdinas. Seperti saat ini, Pak Haji tinggal di sebuah desa di selatan sebuah kota di Jawa Timur. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, Pak Haji lantas memarkirkan kendaraannya di tepi jalan sambil menyalakan senter dari ponselnya. Lalu ia berjalan perlahan masuk ke dalam hutan. Suasana hutan itu begitu hening dan gelap, cukup mampu membuat bulu kuduk Pak Haji berdiri. Tapi tanpa rasa takut, Pak Haji terus melangkahkan kakinya menuju rumah itu. Setelah lumayan dekat dengan rumah itu, Pak Haji seperti mendengar sesuatu di sekitarnya.
Loh, suara apa itu? Kok seperti tangisan bayi? Tapi ini kan hutan, di pinggir jalan pula, jauh dari perkampungan warga. Bagaimana bisa ada tangisan bayi malam-malam begini? Apa mungkin dari rumah itu? Atau sebelumnya ada yang habis membuang bayi hasil hubungan gelap di sini? Pak Haji mencoba mengalihkan rasa takut yang mulai merasuk dengan hal yang mungkin masuk di akal. Sampai ketika Pak Haji tiba di depan rumah itu, suara tangisan bayi itu pun lantas menghilang. Loh, kok suaranya hilang? Pak Haji bergumam sendiri. Tak begitu mempedulikannya, Pak Haji lantas mengetuk pintu rumah itu, berharap ada jawaban dari dalam. Assalamualaikum. Permisi, Bapak, Ibu. Apa ada orang di rumah ini? Berkali-kali ia mengetuk dan memberikan salam, tapi tak terdengar sekalipun jawaban dari si empunya rumah. Aneh, tidak ada jawaban sama sekali. Tapi kenapa ada lilin menyala di rumah ini? Jika memang tidak ada penghuninya. Bertambah penasaran, Pak Haji mencoba mengintip ke dalam rumah melalui jendela yang tampak sudah buram. Coba tak intip dulu, barangkali ada sesuatu. Pak Haji melayangkan pandangannya ke dalam rumah itu. Tidak ada apa-apa, hanya ada lilin di tengah-tengah ruangan yang hampir padam. Tapi itu apa? Pak Haji mengeritkan matanya, mencoba menelik lebih tajam penglihatannya. Ya ampun, kok banyak sekali kembang dan kendi-kendi kecil juga. Itu kan kendi yang biasa digunakan untuk mengubur ari-ari bayi yang baru lahir. Aneh sekali rumah ini. Seperti habis ada ritual yang dilakukan sebelumnya di sini. Bulu kuduk Pak Haji pun mulai bergidik ngeri. Dan belum selesai Pak Haji menelisik isi ruangan itu dari jendela, tiba-tiba Astagfirullah, itu apa barusan yang lewat? Cepat sekali, seperti sosok bayi yang sedang merangkak. Dan kali ini Pak Haji benar-benar takut dibuatnya. Tak ingin ambil resiko atas bahaya yang mungkin saja terjadi. Pak Haji bergegas ingin berbalik arah meninggalkan rumah angker itu. Tapi baru selangkah ia beranjak, tiba-tiba ada yang menepuk pundak Pak Haji dari belakang. Dengan tangannya yang terasa kasar, kontan saja Pak Haji sangat terkejut dan takut dibuatnya. Ia tidak berani menoleh ke belakang, tapi untuk berlari pun kakinya terasa berat. Sampai tiba-tiba suara wanita parau terdengar dari arah belakang. Mau kemana, Cuk? Buru-buru sekali. Sudah repot-repot kemari, tidak mau mampir dulu. Mendengar suara itu, Pak Haji semakin tak karuan dibuatnya. Mau tidak mau, Pak Haji pun membalikan badannya untuk mengetahui siapa yang berada di belakangnya. Dan terlihat jelas seorang nenek tua keriput yang sudah bongkok, dengan ciput usang menempel di kepalanya, menyeringai menatap Pak Haji. Iya Nek, saya mau pamit. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud lancang. Saya hanya penasaran kenapa bisa ada rumah di tengah hutan seperti ini. Saya kira tidak berpenghuni. Maafkan saya ya Nek. Dengan suara bergetar, Pak Haji berusaha memberikan pembelaan di depan nenek itu. Tidak apa-apa, nenek malah senang ada yang mau repot-repot mampir ke sini. Mau masuk dulu, Cuk, ucap nenek itu kepada Pak Haji. Tidak usah, Nek. Saya izin langsung pulang saja. Sekali lagi saya mohon maaf ya, Nek. Sambil menundukkan kepala dan menyatukan kedua telapak tangannya, Pak Haji berusaha pamit kepada nenek itu. Apa kamu yakin tidak mau masuk dulu? Nenek tahu apa permasalahanmu, Cuk. Barangkali di dalam kamu akan menemukan jalan keluarnya, ucap lagi nenek itu sambil berjalan masuk ke rumah. Mendengar ucapan nenek itu, Pak Haji pun terdiam. Dalam hati ia berkata, mengetahui permasalahanku, katanya,
Memangnya siapa nenek ini? Peramalkah? Apakah aku pulang saja? Lagi pula nenek itu sudah di dalam. Atau aku coba masuk ke dalam dulu. Barangkali ucapan nenek itu benar. Demi menghilangkan rasa penasarannya, Pak Haji pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah nenek itu dengan perasaan yang was-was bercampur takut. Pak Haji pun akhirnya masuk ke dalam, tapi langkahnya terhenti di depan pintu. Matanya memandang ke seliling ruangan. Tampak benda-benda aneh dan menyeramkan menghiasi dinding. Tapi yang paling mencolok perhatian, kendi-kendi kecil tempat menyimpan ari-ari bayi yang banyak tergantung. Belum lagi yang tergeletak di lantai, beserta kembang-kembang yang terserak di lantai. Kontan saja keadaan rumah itu membuat Pak Haji bertambah ngeri. Siapa sebenarnya nenek ini? Mengapa rumahnya sangat menyeramkan? Kok bisa dia tinggal di rumah bilik tua usang dan kotor seperti ini? Kurang lebih itulah yang terbersit di pikiran Pak Haji saat itu. Lalu tak lama berselang, nenek itu muncul dari sebuah ruangan, menuju ruangan di mana Pak Haji masih tertegun. "Kamu sedang apa? Masih berdiri di situ? Mari duduk di sini," ajak nenek itu sembari duduk di atas tembikar yang sudah sangat usang. Pak Haji pun menuruti ajakan si nenek dengan ikut duduk di atas tembikar itu. Pak Haji pun masih terdiam di hadapan nenek itu. Ia tak berani mengucap sepatah kata pun. Jelas tergambar di wajahnya rasa takut yang teramat sangat, berbeda dari saat pertama ia menghampiri rumah itu. "Kenapa, Cu? Kamu terdiam seperti itu? Kamu takut? Saya kan hanya seorang nenek renta. Apa yang perlu ditakutkan?" ucap nenek itu kepada Pak Haji. Iya, Nek. Maksud saya tidak, Nek. Saya hanya merasa capek karena baru pulang bekerja," jawab Pak Haji. "Oh, seperti itu. Jadi apa maumu mendatangi kediaman saya, Cu?" Seperti yang sudah saya bilang tadi, Nek. Saya hanya penasaran dengan rumah di tengah hutan ini. Hanya mencari tahu apa rumah ini berpenghuni atau tidak." "Lalu sekarang kamu sudah mengetahuinya?" Sudah, Nek. Ternyata ada nenek yang tinggal di sini." "Dan setelah mengetahuinya, kamu mau apa?" Mendengar pertanyaan itu, Pak Haji kembali terdiam. Ia tak mampu menjawab, karena ia memang tidak mempunyai maksud apa-apa dengan menghampiri rumah nenek ini, selain karena penasaran saja. Saya tidak tahu, Nek. Saya hanya ingin pulang kembali," jawab Pak Haji singkat. Dan tanpa diduga, nenek itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan Pak Haji. "Kamu dan istrimu sangat menginginkan seorang anak, bukan?" Pak Haji pun terkejut mendengar ucapan nenek itu. Bagaimana nenek bisa tahu? Nenek ini siapa sebenarnya? Nenek peramal atau dukun? Tanya Pak Haji penasaran. Sambil diiringi tawa kecilnya, nenek itu menjawab, "Tidak penting siapa saya dan bagaimana saya bisa tahu, Cu. Jadi apa benar tebakan nenek, Cu?" "Tebakan," katanya. Jadi dia hanya menebak, tapi rasanya tidak mungkin. Gumam Pak Haji dalam hatinya. "Iya, Nek, benar sekali. Tapi memangnya nenek bisa bantu saya?" "Ya, bisa saja. Tapi itu kalau kamu percaya sama saya," jawab nenek itu. "Apa yang harus saya percayai, Nek? Nenek saja belum menjelaskan apa-apa kepada saya." "Tenang, Cu. Coba kamu ambil salah satu dari kendi yang ada di sekelilingmu itu," pinta nenek itu. Lalu Pak Haji melihat ke sekitarnya, memilah dan memilih salah satu kendi, dan ia pun mengambil satu di antaranya. Pak Haji penasaran, ingin mengetahui apa yang berada di dalam kendi itu. Ia berusaha membukanya, tapi rasanya susah sekali. Padahal tidak ada apapun yang merekat pada tutupnya. Lalu tiba-tiba, "Hei, jangan coba-coba membukanya. Dan percuma, kamu tidak akan bisa, karena kamu belum membuat perjanjian dengan pemiliknya." Apa kata nenek barusan? Perjanjian? Pemilik kendi ini maksudnya? "Bukan kendi itu,
Tapi apa yang berada di dalamnya? Memangnya apa yang ada di dalam kendi ini, Nek? Saya bilang kamu belum berhak apa-apa atas kendi itu. Kamu belum melakukan perjanjian. Jadi untuk sekarang, jangan banyak bertanya. Pegang saja dulu kendi itu. Nenek tua itu tampak marah melihat tindakan Pak Haji. Kalau begitu, langsung saja, Nek. Apa yang mau nenek jelaskan pada saya? Tanya Pak Haji penasaran. Sepertinya kamu sudah tidak sabar ya, Cuk. Jika kamu mau melakukan perjanjian dengan semakhluk jin wanita yang memiliki apa yang berada di dalam kendi itu dan menuruti syarat yang dia berikan, maka saya pastikan istrimu akan mengandung anak kalian, karena dialah yang akan membantumu, Cuk. Jelas nenek itu. Pak Haji bingung dan kaget dibuatnya, karena ia pikir nenek itu hanya seorang dukun beranak atau semacamnya, yang mungkin saja bisa memberikan jamu atau ramuan-ramuan tertentu agar istrinya bisa hamil. Apa, Nek? Jin wanita? Jadi saya akan berurusan dengan makhluk tak kasat mata maksudnya, Nek? Tanya Pak Haji penasaran. Iya, tepat sekali. Tapi tenang saja, perjanjian dan syaratnya itu cukuplah mudah untuk kamu lakukan, Cuk. Memangnya apa yang harus saya lakukan, Nek? Kendi itu, kendi yang sedang kamu pegang, balut kendi itu dengan celana dalam istrimu yang bekas ia pakai. Lalu buka tutupnya dan letakkan kendi itu di bawah kasur sebelum kamu dan istrimu berhubungan badan. Tapi kamu harus melakukannya tepat di malam Jumat Kliwon. Setelah kalian selesai melakukannya, ambil dan tutup kembali kendi itu. Tapi jangan lepas celana dalam istrimu. Tetap biarkan kendi itu terbalut olehnya. Lalu kubur kendi itu. Dan jangan dulu berhubungan setelah hubungan itu kamu lakukan sampai 40 hari ke depan. Jelas nenek itu. Dalam hati Pak Haji merasa tidak yakin, karena itu terasa aneh untuknya. Terlebih lagi istrinya yang sama sekali tidak mempercayai hal-hal semacam ini. Ia pun merasa ragu. Terlebih tindakan ini bisa saja melawan norma-norma keyakinan yang dianutnya. Tapi sayang dan cintanya terhadap istrinya sangatlah besar. Di benaknya selalu teringat akan keinginan istrinya yang sangat menginginkan seorang anak. Itu saja, Nek. Atau ada hal lain yang harus saya lakukan? Ada. Dan ini yang sangat menentukan kelangsungan hidup istri dan anakmu kelak jika kamu mau meneruskan ini. Kehidupan istri dan anakku, Nek. Maksudnya? Jadi jika kamu berhasil melakukan ritual yang sebelumnya saya jelaskan, dipastikan istrimu akan mengandung dalam 40 hari ke depan. Itulah sebabnya kamu dilarang berhubungan setelah hubunganmu dengan ritual tadi dilakukan, untuk memberikan waktu baginya untuk melakukan tugasnya. Lantas setelah istri saya mengandung, apalagi yang harus saya lakukan, Nek? Setelah istrimu mengandung, kamu tidak perlu melakukan apapun. Kalian bisa menjalani hubungan suami istri kalian seperti biasa. Tapi setelah istrimu melahirkan, pastikan bahwa sebelum 40 hari, jangan pernah bawa istri dan anakmu itu pergi keluar rumah dalam situasi dan kondisi apapun. Jika tidak, jelas nenek itu panjang lebar. Jika tidak, kenapa, Nek? Jin itu akan datang merebut anak dan istrimu. Mudah bukan? Apa, Nek? Merebut istri dan anakku? Iya, dia akan datang merebut anakmu dan istrimu. Dia akan merobek perutnya dan mengambil rahimnya hidup-hidup. Dan satu lagi, tempatkan bekas nifas istrimu di belakang rumah setiap malam Jumat. Karena pada malam itu, selama 40 hari, dia akan menikmati darah nifas istrimu. Ini gila dan juga menjijikkan. Syaratnya memang terdengar mudah, tapi konsekuensinya itu sangat mengerikan, pikir Pak Haji dalam hatinya. Ia masih merasa ragu untuk melanjutkannya,
sampai ia melayangkan pertanyaan lain pada nenek itu. Dan lalu, jika saya berhasil melakukannya, apakah yang diinginkan jin wanita ini dari istri dan anak saya sebagai balasannya? Sama mudahnya, Cuk. Sebagai balasannya, dia hanya menginginkan bubut pusar dari ari-ari dari anakmu saja. Kamu harus menggali kembali kendi yang sebelumnya kamu kubur setelah berhubungan, lalu masukkan bubut pusar dan ari-ari anakmu ke dalam kendi yang sama, dan kubur kembali di lubang yang sama pula. Bagaimana, Cuk? Mudah kan? Masih berminat untuk melanjutkan? Tanya nenek itu kepada Pak Haji. Pak Haji masih berpikir keras. Sebenarnya itu mudah saja, tapi yang membuatnya sulit adalah ia tidak mungkin menceritakan semua ini pada istrinya. Jelas, ia tidak akan percaya dan tidak akan mau melakukannya. Tapi ia sangat ingin melihat istrinya bahagia. Bagaimana ini? Apakah aku harus melakukannya? Tapi bagaimana dengan Mirna? Atau secara diam-diam saja ini aku lakukan? Itu bisa saja, tapi dengan syarat pantangan 40 hari itu. Kalau aku katakan pun, ia akan menganggapnya tahayul saja. Tapi jika itu tidak dilakukan, aku akan kehilangan anak bahkan istriku. Pak Haji masih terus mempertimbangkan segala resiko dan kemungkinan yang bisa saja terjadi. Satu pertanyaan terakhir, Nek. Setelah semua rangkaian ritual itu saya lakukan dan imbalan telah saya berikan kepada jin itu, apakah anak kami akan sepenuhnya menjadi milik kami? Maksud saya, apa kami tidak akan mengalami gangguan dalam bentuk apapun? Atau lebih tepatnya, apakah selamanya kehidupan kami akan berjalan normal-normal saja, terlepas dari apa yang telah saya lakukan ini untuk mendapatkan seorang anak? Pak Haji berusaha meyakinkan hatinya sebelum mengambil keputusan dengan pertanyaan yang ia lontarkan. Iya, tenang saja, Cuk. Kamu akan hidup bahagia bersama anak dan istrimu sampai kalian mati. Dari caranya menjawab dan gelak tawanya, Pak Haji merasa seperti masih ada yang nenek itu sembunyikan darinya. Tapi ia berusaha meyakinkan dirinya, semua demi istri tercintanya. Lalu sambil menarik nafas panjang, Pak Haji bersiap mengambil sebuah keputusan. Terlepas dari cara dan segala resiko yang ada, bahwa Pak Haji hanya ingin membuat istrinya bahagia. Baik, Nek, tolong bantu saya. Bagus. Setelah kamu mengetahui dan menyetujui semuanya, sekarang saatnya kamu membuat perjanjian dengannya. Nenek itu berkata sambil memberikan sebilah pisau kecil pada Pak Haji. Pisau? Ini untuk apa, Nek? Teteskan darahmu ke bagian atas kendi itu sebagai tanda kamu sudah setuju melakukan perjanjian dengannya. Lalu kamu akan bisa membuka tutup kendi itu, jawab nenek itu. Lalu Pak Haji menyayat ujung jarinya dan meneteskan darah ke atas kendi itu. Tidak lama kemudian, tutup kendi itu sedikit bergeser dengan sendirinya, seperti tutup botol terlepas dari segelnya. Lalu Pak Haji melihat ke arah nenek itu. Nenek itu pun mengangguk sebagai tanda bahwa ia sudah boleh membukanya. Jantung Pak Haji pun berdebar. Ia tampak tidak siap dengan apa yang mungkin saja ia lihat. Dan benar saja, ini apa, Nek? Bentuknya aneh sekali, menjijikkan, berdarah, berlendir dan berbau busuk seperti ini. Mau tahu itu apa, Cuk? Itu adalah rahim, Cuk. Apa, Nek? Rahim? Rahim wanita? Rahim siapa, Nek? Dari mana? Tanya Pak Haji penasaran. Lalu nenek itu menjawab dengan nada marah. Tidak usah banyak tanya kamu. Kamu sudah tahu si kendi itu apa. Sekarang tidak perlu kamu tahu itu milik siapa atau dari mana. Yang jelas kamu sudah melakukan perjanjian dengannya. Itu tandanya kamu sudah setuju.
Jadi lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Jangan banyak tanya. Baik Nek, maafkan saya, Pak Haji menjawab sambil menutup kembali kendi itu. Sekarang pulanglah. Semua sekarang menjadi tanggung jawab dan urusanmu kepada istri dan Tuhanmu. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa lagi di bagian CHP selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.